Fox Day. Halo kawan Eva. Berkenaan dengan dikeluarkannya putusan nomor 90 oleh Mahkamah Konstitusi yang menguji atas pasal 169 huruf Q Undang-Undang tentang Pemilihan Umum Berkaitan dengan batas usia bakal presiden dan calon wakil presiden atau yang pernah dipilih melalui pemilihan umum, hal ini menuai beragam reaksi dari masyarakat maupun respon dari pakar hukum. Berikut pendapat Prof. Ali Syafaat selaku ahli hukum tata negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Satu, kalau kita berbicara apakah putusan itu sudah sesuai dengan konstitusi atau tidak, itu kan berarti kita bicara soal kewenangan dan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 itu merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi ya putusan itu sebagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dan juga putusannya itu sudah ditentukan sebagai putusan yang pertama dan terakhir, yang artinya tidak ada upaya hukum yang lain, ya itu adalah putusan yang harus diterima gitu. Walaupun secara substansi ada beberapa pertanyaan atau ada beberapa kritik yang dapat ditujukan terhadap putusan itu. Satu, putusan itu kan menambahkan norma yang semula bunyinya persyaratannya adalah berusia paling rendah 40 tahun kan gitu. Nah, sebetulnya kan paling rendah 40 tahun itu yang diuji, tetapi pengujiannya dengan memohonkan untuk menambahkan alternatif atau sudah pernah berpengalaman sebagai kepala daerah kan seperti itu. Nah, sebetulnya secara akademik itu tidak sesuai dengan konsep awal dari keberadaan Mahkamah Konstitusi yang fungsinya itu adalah menguji norma yang sudah ada. Nah, sedangkan permintaannya ini kan menambah norma. Kalau menguji norma yang tidak ada kan alternatifnya adalah norma yang sudah ada itu konstitusional atau tidak konstitusional. Artinya kalau yang diuji itu adalah persyaratan minimal 40 tahun itu, ya 40 tahun itu yang harus diputuskan apakah sesuai dengan konstitusi atau tidak sesuai dengan konstitusi. Nah, dalam kasus ini lalu diputuskan menambah ketentuan tersebut. Walaupun ya kadang-kadang lalu ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memang bersifat seperti itu, yang sering disebut sebagai putusan konstitusional bersyarat. Jadi Mahkamah Konstitusi memberikan makna baru terhadap ketentuan yang sudah ada agar dinilai konstitusional. Nah, sebetulnya dalam putusan ini kan 40 tahun itu konstitusional begitu. Nah, tapi ternyata kan kemudian ditambahkan syarat baru. Jadi yang diuji bukan lagi kemudian 40 tahunnya. Kenapa 40 tahun itu dinyatakan konstitusional? Karena yaitu sudah juga ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang diputus hari Senin yang lalu juga. Itu yang pertama persoalannya. Persoalan yang kedua tentu saja tidak dapat dilepaskan dari konteks politik, karena ini putusan terkait dengan batas usia atau persyaratan dari calon presiden dan wakil presiden, di mana sudah mendekati pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden, sehingga analisisnya kan pasti siapa yang lalu diuntungkan dari adanya putusan ini, kan begitu. Itu kan hakim kan tidak boleh memiliki kepentingan terhadap perkara yang sedang diputus, dan itu merupakan satu standar yang bersifat universal. Yang ketiga yang lebih menarik lagi, ternyata putusan ini tidak hanya tidak bulat, tetapi tidak bulatnya kan banyak. Jadi ada yang kemudian mengabulkan dengan alasan tertentu, ada yang mengabulkan dengan alasan yang berbeda, dan ada juga yang lalu menyatakan harus menolak, dan ada yang menyatakan seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi itu kan berarti sangat bervariasi pendapat majelis hakim, sehingga kalau kita membacanya tidak dalam perspektif hukum, pasti lalu menimbulkan pertanyaan, ya kalau begitu putusan mana yang sebetulnya atau pendapat mana yang sebetulnya paling banyak, kan begitu.
Ada yang menyatakan ya sebetulnya paling banyak adalah yang menyatakan harusnya ditolak dan sebagainya. Tapi kan kalau kita berbicara dalam perspektif hukum ya pendapat hakim mayoritas yang menjadi hukum, terlepas dari sebagian dari hakim mayoritas itu memiliki alasan yang berbeda. Yang keempat, menariknya adalah beberapa bisa disebut sebagai keanehan atau kejanggalan yang itu diungkap sendiri oleh hakim konstitusi melalui dissenting opinion, yaitu Hakim Saldi Isra dan Arif Hidayat, begitu, di mana di situ ditunjukkan beberapa hal yang bersifat tidak biasa, setidaknya irregular begitu, dalam proses pengambilan keputusan, dalam proses persidangan, dalam proses berjalannya perkara, mulai dari perkara yang ternyata sempat dicabut, kemudian pencabutannya dibatalkan, kemudian perkara ini sendiri sebetulnya lalu dilakukan tanpa mendengar keterangan dari pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang, walaupun itu sebetulnya dimungkinkan dalam perkara pengujian undang-undang, tetapi kan ketika itu berujung kepada mengabulkan permohonan pemohon, apalagi urusannya itu mendapatkan perhatian publik, tentu seharusnya proses persidangan dilakukan secara berimbang sesuai dengan prinsip et aquo et bono, jadi kan mendengar keterangan para pihak secara berimbang, walaupun dalam perkara pengujian undang-undang memang pihaknya ya pemohon dan pemberi keterangan DPR dan Presiden itu memang tidak diharuskan, tapi kan selayaknya itu kemudian untuk harus didengarkan terlebih dahulu. Dan kalau lalu menggunakan apa keterangan yang disampaikan oleh DPR dan Presiden di perkara sebelumnya, tapi kan itu perkara yang berbeda begitu. Majelis Hakim mayoritas sendiri menyatakan ini isu yang berbeda. Kalau yang dinyatakan ditolak setelah mendengar keterangan dari pemerintah dan DPR juga itu soal usia misalnya begitu. Kalau yang ini adalah soal berpengalaman. Nah, mengapa yang berpengalaman ini tanpa lalu mendengar keterangan dari DPR dan pemerintah misalnya. Kemudian ya di dalam dissenting itu kan juga lalu disampaikan keanehan-keanehan perubahan-perubahan yang terjadi dari putusan awal ke putusan nomor 90 ini. Jadi itu tentu menjadi hal yang menarik dan hal baru bagi Mahkamah Konstitusi itu sendiri, karena selama ini masyarakat yang tidak tahu bagaimana proses pengambilan keputusan di Mahkamah Konstitusi menjadi tahu dan terbuka lebar, dan ini tentu saja kita berharap juga menjadi catatan dan pelajaran bagi Mahkamah Konstitusi itu sendiri bahwa apa yang terjadi di rapat permusyawaratan hakim yang memang itu bersifat rahasia bisa saja lalu diungkapkan oleh hakim itu sendiri dalam dissenting opinion sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dari hakim tersebut terhadap pendiriannya. Seharusnya kita memaknai itu ketika dijadikan sebagai putusan mayoritas, ya berarti hakim mayoritas yang menyetujui. Jadi berarti kan ada 5 hakim yang menyetujui putusan mengabulkan sebagian dengan menambahkan frase tersebut, kan gitu. Nah, kalau yang disebut sebagai concurring itu adalah berujung pada amar berbeda, amar yang sama walaupun alasannya berbeda. Nah, dengan konstruksi seperti itu ya maka yang menjadi mayoritas ya yang 5 itu, gitu loh. Harusnya yang 2 concurring itu pasti sudah menyadari bahwa yang disebut sebagai concurring itu adalah alasan berbeda tapi ujung amarnya sama, sehingga ya mau tidak mau kita sebagai yang membaca putusan, walaupun misalnya di dalam concurring itu dia menyatakan saya lebih setuju misalnya
alternatifnya itu bukan seluruh kepala daerah misalnya begitu, tapi gubernur saja begitu. Tapi ketika dia memposisikan itu sebagai konguring, ya maka berarti dia setuju dengan pendapat hakim mayoritas bahwa alternatifnya atau frasa yang ditambahkan adalah untuk kepala daerah, tidak hanya gubernur. Begitu. Jadi kita membacanya ya harus seperti itu. Kan begitu, karena pasti majelis hakim itu juga paham bahwa yang disebut sebagai conjuring itu ya alasannya saja yang berbeda, tapi ujungnya sama. Tentu berdampak dan kita sudah bisa melihat bagaimana reaksi publik terhadap putusan ini ataupun majelis hakim yang mengambil putusan ini. Ya, dampak paling utama ya tentu saja ketidakpercayaan begitu, karena mau tidak mau putusan ini pasti lalu diasosiasikan dengan kepentingan proses pencalonan presiden dan wakil presiden. Dan ketika dikaitkan dengan proses pencalonan presiden dan wakil presiden, berarti kan ada intervensi dari kepentingan pencalonan presiden dan wakil presiden itu terhadap pembentukan keputusan ini. Jika dan itu lalu kan bagi masyarakat menjadi bukti bahwa Mahkamah Konstitusi dapat diintervensi oleh kepentingan tertentu. Nah, tentu saja akan berpengaruh nantinya apakah pada saat Mahkamah Konstitusi menjalankan kewenangan-kewenangannya, ya tentu publik lalu akan meragukan apakah kalau misalnya ada kepentingan tertentu Mahkamah Konstitusi bisa berdiri tegak atau tidak. Itu pasti gitu. Secara teoritis putusan pengadilan itu memang bisa berubah gitu. Tapi tentu saja perubahan itu terjadi satu misalnya pada saat ada kondisi yang memang berbeda. Kemudian kedua pada saat ada argumentasi yang memang lebih kuat untuk bisa membatalkan argumentasi sebelumnya. Dan yang karena perkembangan masyarakat itu kan pasti perkembangan yang bersifat evolutif. Kedua, ya argumentasi itu kita tidak mungkin lalu mengubah argumentasi itu dalam waktu singkat. Argumentasi itu pasti dibangun berdasarkan kepada perubahan-perubahan teori dan sebagainya. Karena itu pasti perubahan itu terjadi dalam waktu yang cukup lama. Jadi banyak putusan yang berubah dan itu yang memakan waktu. Nah, karena putusan ini perubahannya amat cepat ya, karena itu lalu melahirkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah, apa yang lalu bisa mengubah secara cepat, nah, itu yang lalu diindikasikan bahwa ada intervensi atau kepentingan tertentu. Dan ya, kalau dikatakan apakah wajar atau tidak wajar, ya tidak wajar, karena kan bertentangan atau berbeda dengan kebiasaan dari lembaga pengadilan, di mana perubahan itu dapat saja terjadi tetapi memakan waktu yang cukup lama. Kenapa? Ya karena itu tadi ada perubahan masyarakat, ada perubahan kerangka teoritis dan sebagainya. Secara substansi, terdapat beberapa kritik terhadap putusan tersebut terkait penambahan norma baru, serta pandangan masyarakat yang mempertanyakan independensi dan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi dari kepentingan politik.